Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal, dan kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tak mampu kita hitung nikmat tersebut. Namun yang paling penting dari nikmat tersebut adalah kita mampu menyalurkannya, menggunakannya untuk perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Di antara perbuatan yang Allah ta'ala ridhai dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan, itu kita gunakan untuk belajar ilmu agama seperti sekarang ini. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para istri, keluarga, serta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam, kaifa halukum wa halukunna, kaifa halukum wa ayyuhat tullab. Semoga antum semuanya tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fikih Muyassar, khususnya pada kitabun nikah, yang mana kita sedang membahas siapa-siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi oleh seseorang. Ya, pertama itu ada 3 macam wanita yang haram dinikahkan oleh wanita yang haram dinikahi oleh seseorang karena qarabah, yang kedua karena musaharah, yang ketiga karena ar-radha', Kemudian ini yang diharamkannya selama-lamanya, haram untuk dinikahi selama-lamanya. Adapun ada yang wanita-wanita diharamkan namun tidak selama-lamanya, berbatas waktu, berjangka dia, ya, berjangka. Namun itu pun terbagi menjadi 2. Haramnya untuk dinikahi karena penggabungan. Maksudnya apa? Penggabungan antara dua wanita. Dua wanita yang satu memiliki hubungan nasab di antara kedua wanita tersebut, atau hubungan sesusuan, ya, itu yang enggak boleh. Itu tidak boleh. Adapun karena ada hubungan nasab seperti antara seorang wanita dengan adik kandungnya atau dengan kakak kandungnya, atau wanita dengan bibinya, ini enggak boleh, atau wanita dengan anak saudaranya, anak perempuan saudaranya, atau anak perempuan dari anaknya sendiri, cucunya, ini enggak boleh digabungkan. Atau dengan wanita yang sesusuan dengannya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada kaidah yang kita sebutkan kemarin, bahwa kaidahnya siapa saja wanita yang tidak boleh digabungkan, yaitu jika kedua wanita tersebut kita jadikan salah satunya laki-laki, lalu kita lihat apakah mereka halal menikah atau tidak halal. Kalau tidak halal, maka di sini boleh untuk, kalau tidak halal maka di sini tidak boleh untuk dinikahi kedua-duanya. Tapi kalau halal mereka menikah, maka boleh untuk digabungkan. Demikian. Ini kaidahnya. Lalu kita masuk ke wanita yang diharamkan karena sebab. Berbatas waktu. Pengharamannya berbatas waktu.
Karena sebab yang pertama kita sebutkan adalah wanita yang masih dalam masa iddah dari orang lain. Yang kedua, wanita yang telah ditalak oleh seorang laki-laki, oleh suaminya, talak 3, maka tidak boleh suaminya untuk menikahinya lagi, kecuali wanita tersebut harus dinikahi oleh orang lain dengan nikah yang sahih. Ya, apa maksudnya dengan nikah yang sahih, Ustaz? Nikah yang sahih adalah nikah yang tanpa ada drama di dalamnya, tanpa ada dibuat-buat. Maksudnya apa? Ada seorang laki-laki, dia sudah mentalak istrinya 3 kali, maka tidak halal lagi baginya istrinya. Ya, tidak halal lagi, kecuali dia harus nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sahih. Ada orang yang tidak mau istrinya itu, mantan istrinya, menikah dengan orang lain dengan nikah yang sahih. Maksudnya harus disetubuhi dulu, nggak boleh. Dia nggak mau maksudnya. Jadi dia buat drama, dia cari laki-laki yang mau menikahi mantan istrinya. Setelah nikah sudah akad, baru mereka berpisah. Ini nggak boleh. Ini didramatisir, nggak boleh. Jadi pernikahan wanitanya mantan istrinya itu dengan laki-laki lain nikah yang sahih, dan syaratnya dia harus dalam satu ranjang terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, haramnya seorang wanita dinikahi karena sebab adalah yang kita sebutkan kemarin. Ini belum kita sebutkan yang ketiga. Inilah pembahasan kita yang ketiga. Perhatikan kitabnya masing-masing. Yuhram tazawwuj al-mar'ah hatta tahil min ihramiha. Yuhram tazawwujul muhrimah hatta tahillu min ihramiha. Li hadithi Utsman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Yang ketiga, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab, dan pengharamannya ini berbatas waktu, tidak selama-lamanya, yaitu wanita yang dalam keadaan ihram. Wanita yang dalam keadaan ihram. Tidak boleh dinikahi wanita yang dalam keadaan ihram sampai dia selesai ihramnya. Ingat, wanita yang masih dalam keadaan ihram tidak boleh untuk dinikahi sampai selesai ihramnya. Li hadithi Utsman radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi dan tidak pula boleh melamar. Perhatikan, orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh melamar. Jelas hadisnya. Hadisnya jelas. Maka jika masih dalam keadaan ihram, laki-laki maupun wanita, maka tidak boleh menikah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yuhram tazawwujul kafiri bil mar'atil muslimah. Liqaulihi ta'ala wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Haram menikahkan orang kafir dengan wanita muslimah. Haram menikahkan orang kafir dengan wanita muslimah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Hingga mereka beriman. Jadi kalau mereka sudah beriman, baru boleh dinikahkan dengan wanita muslimah. Kalau belum beriman, masih musyrik, tidak boleh, haram. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, yuhram 'ala ar-rajulil muslimi an yatazawwajal kafirata illa al-kitabiyah. Yuhram 'ala ar-rajulil muslimi an yatazawwajal kafira illa al-kitabiyah. Fayajuzu lahu an yatazawwaja biha.
haram bagi laki-laki muslim menikahi wanita kafir. Haram bagi laki-laki muslim menikahi wanita kafirah, kecuali wanita itu adalah wanita al-kitabiyah, ya, agamanya adalah agama Yahudi atau Nasrani, ya. Adapun selain itu maka haram. Siapa lagi selain Yahudi dan Nasrani, Ustaz? Ada Majusi, ada Majusi, ada lagi orang-orang yang menyembah hantu misalnya, nggak boleh. Selagi mereka Nasrani atau Yahudi maka masih boleh untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kalau mereka agamanya tidak berasal dari Allah Azza wa Jalla, karena Yahudi dan Nasrani agamanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab mereka, Allah turunkan kitab kepada mereka, makanya dinamakan dengan Al-Kitabiyah. Allah turunkan kitab kepada mereka. Fayajuzu lahu an yatazawwaja biha, maka boleh seorang laki-laki menikahi wanita kitabiyah, boleh. Tapi wanita kafirah selain kitabiyah maka tidak boleh. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita musyrikat sampai mereka beriman, ya. Di sini seluruh wanita musyrikah. Wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita musyrikat sampai mereka beriman. Umum. Namun dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yakni fahunna hillul lakum. Ya. Ini pengecualian dari ayat Al-Baqarah tersebut, janganlah kalian menikahi wanita musyrikat sampai mereka beriman. Pengecualiannya adalah ayat ini, Al-Maidah ayat 5. Dan wanita-wanita yang terjaga dari orang-orang yang Allah Ta'ala turunkan Alkitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, min qablikum, dari sebelum kalian. Maksudnya apa? Yakni fahunna hillul lakum, maksudnya adalah mereka halal bagi kalian. Ingat, wanita-wanita musyrikah selain kitabiyah maka tidak boleh dinikahi. Tapi kalau mereka kitabiyah, agama mereka Yahudi atau Nasrani, maka boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Itu yang kelima. Berikutnya yang keenam, yuhram 'alal hurril muslimi an yatazawwajal amatal muslimah. Diharamkan bagi laki muslim yang merdeka menikahi wanita muslimah yang dalam status masih budak. Budak muslimah. Haram bagi lelaki muslim yang merdeka menikahi budak muslimah. Ingat itu. Illa idza khafa ala nafsihi az-zina. Kecuali apabila dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kecuali dia takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Itu yang pertama. Walam yaqdir ala maharil hurrah. Yang kedua, dia belum sanggup untuk mengeluarkan mahar bagi wanita yang merdeka. Atau yang ketiga, dia tidak mampu menebus harga dari budak muslimah tersebut. Ingat, ini 3 syarat bagi seorang laki-laki muslim merdeka boleh menikahi budak muslimah. Syaratnya yang pertama, dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang kedua, dia belum sanggup mengeluarkan mahar jika menikahi wanita hurrah, wanita yang merdeka. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia tidak mampu membayar atau menebus budak tersebut dengan harganya, menebus harga budak tersebut agar budaknya jadi orang merdeka. Dia tidak mampu.
Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi lelaki muslim yang merdeka untuk menikahi ya budak perempuan muslimah. Fayajuzu hina idzin tazawwujul amatil muslimah. Maka ketika itu boleh bagi seorang laki-laki merdeka menikahi budak muslimah. Boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Ila qaulihi ta'ala, "Dzalika liman khasyal 'anata minkum." Ya. Barang siapa yang belum sanggup untuk mengeluarkan mahar menikahi wanita mukminah, maka famimma dari apa-apa yang kalian miliki dari para budak, min fatayatikumul mu'minat, budak yang beriman, budak wanita yang beriman. Sampai firman Allah Ta'ala, "Dzalika liman khasyal anati minkum." Maksudnya yang demikian itu bagi orang yang takut terjerumus ke dalam perbuatan zina di antara kalian. Perhatikan yang pertama, wa man lam yastati' minkum tawlan, barang siapa yang tidak sanggup dari kalian mengeluarkan mahar, ya, mengeluarkan mahar bagi wanita mukminah yang merdeka, maka dari para budak wanita mukminah tidak apa-apa selama dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Jelas itu ya. Maka kalau syaratnya belum ada, maksudnya dia belum takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, atau dia masih sanggup untuk mengeluarkan mahar bagi wanita merdeka yang mukminah juga tentunya, maka dia nikahi wanita mukminah yang merdeka itu. Dia cari wanita mukminah merdeka. Jadi jangan, waduh ini budaknya cantik kali ini, kayaknya enak, senang. Nah, jangan seperti itu. Kita cari yang terbaik terlebih dahulu, ya, apalagi kalau kita mampu, kita cari yang terbaik. Kita cari dari mereka yang merdeka. Tapi zaman sekarang Ustaz kan nggak ada lagi perbudakan Ustaz. Apakah yang dimaksud perbudakan di sini pembantu? Tidak sama sekali ya. Perbudakan beda dengan pembantu, beda 100%. Pembantu adalah orang yang merdeka. Adapun budak adalah orang yang tidak merdeka. Dari sini saja sudah jelas perbedaannya. Maka jangan pernah jadikan pembantu seperti budak, ya. Jangan pernah jadikan pembantu seperti budak. Baik, jelas ya. Berikutnya yang ketujuh. Yuhramu 'alal 'abdil muslimi an yatazawwaja sayyidatahu. Li'anna al-ulama'a ajma'u 'ala dzalika. Walil munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunuhu zawjan laha. Ya, diharamkan bagi budak muslim menikahi tuannya dari wanita, enggak boleh. Budak muslim menikahi tuannya tidak boleh. Karena para ulama telah bersepakat untuk itu. Para ulama sepakat hukumnya tidak boleh. Haram bagi laki-laki muslim yang budak muslim menikahi tuannya, haram. Walil munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunuhu zawjan la. Karena ada ketimpangan antara tuannya, wanita sebagai tuannya, laki-laki sebagai budaknya. Ya, suaminya menjadi budak untuknya. Ini ketimpangan, maka diharamkan. Yang terakhir, wanita yang diharamkan untuk dinikahi berbatas waktu adalah wanita yang
yuhram 'ala sayyid an yatazawwaj mamlukatahu. Ya, haram bagi tuan laki-laki, tuan seorang budak laki-laki menikahi budak perempuannya. Haram, perhatikan, haram bagi tuan laki-laki yang memiliki budak untuk menikahi budak perempuannya. Ya, li'anna 'aqdal milki aqwa min 'aqdin nikah. Karena akad kepemilikan itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Jadi seorang budak itu bagaikan barang. Kalau sudah kita beli, sudah kita dapatkan, maka itu haknya hak kepemilikan. Kepemilikan akadnya akad kepemilikan, bukan akad pernikahan, beda. Ya. Akan tetapi di zaman sekarang kembali lagi tidak ada perbudakan. Dan yang namanya pembantu itu bukan seorang budak. Maka kita harus menghormati sebagaimana kita menghormati orang yang lain. Orang lain kita hormati, maka demikian pula kita menghormati pembantu. Jangan dibedakan. Inilah orang-orang atau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seseorang, namun pengharamannya itu berbatas waktu. Baik. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan masalah yang ke-8 dari kitabun nikah, yaitu hukmu nikahil kitabiyah. Hukmu nikahil kitabiyah, apa hukumnya? Al-mas'alatu tsaminah, masalah ke-8, hukum menikahi wanita kitabiyah. Yang sudah kita jelaskan, yaitu maksudnya adalah ahli kitab yang Allah turunkan kepada mereka kitab. Siapa mereka? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Di atas sudah kita sebutkan bahwa boleh menikahi orang wanita kitabiyah. Namun di sini lebih dirincikan lagi. Laqad abahal Islam nikahal harairi min ahlil kitab. Sungguh agama Islam telah membolehkan bagi seseorang menikahi wanita-wanita merdeka dari ahli kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Ya, Islam membolehkan bagi seorang untuk menikahi wanita merdeka dari ahli kitab berdasarkan firman Allah Ta'ala, pada hari ini aku halalkan bagi kalian at-tayyibat, kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, makanan dari ahli kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita dari orang-orang mukmin, serta wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita yang terjaga dari ahli kitab dari sebelum kalian, itu halal untuk kalian juga. Idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian mendatangkan mahar mereka. Naam, waqad ajma'al ulama'u ala jawazi nikahi nisa'i ahli kitab, dan para ulama juga telah berijma bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Dari Al-Quran, dan ulama pun bersepakat. Ya, Al-Quran telah menerangkan dan seluruh ulama pun sepakat hukumnya bahwa boleh menikahi ahli kitab. Kita lanjutkan, wa yuqsadu bi ahlil kitab alladzina yajuzu nikahuhum nisa'uhum ahlut taurati wal injil. Yang dimaksudkan dengan ahli kitab yang dibolehkan untuk menikahi wanita mereka adalah ahli Taurat wal Injil, mereka yang Allah turunkan kitab Taurat dan Injil kepada mereka. Ya, orang-orang yang Allah turunkan kitab At-Taurat dan Injil kepada mereka. Liqaulihi ta'ala, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina
Maksudnya apa? Agar kalian mengatakan sungguhnya Allah telah turunkan kitab kepada dua kelompok dari sebelum kami. Maksudnya apa? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itulah wanita hukum menikahi wanita ahli kitab. Hukum menikahi wanita ahli kitab. Semoga jelas hukumnya, dan yang terbaik tentunya adalah menikahi wanita muslimah. Wanita yang muslimah yang merdeka. Itu yang terbaik, dan cari di antara mereka tentunya seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tungkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li nasabiha wa li maliha wa li diniha. Nikahilah wanita karena empat karakter, empat sifat. Yang pertama karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan juga karena agamanya. Lalu terakhir Nabi tutup, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Maka bahagialah engkau dengan memilih yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Wallahu ta'ala alam. Semoga pelajaran yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.